Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, ketujuh, Y2 Working with Database. YDAO Database Akses Objek. YDAO dibangun di atas PDO PHP Data Object. PDO merupakan extension yang menyediakan antarmuka untuk mengakses database menggunakan bahasa PHP. YDAO menyediakan objek oriented API untuk mengakses database relasional. YDAO merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara advance seperti Query Builder, Active Record. YDAO dapat langsung mendukung DBMS seperti MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, JUbrit versi 9.3 ke atas, Oracle MySQL versi 2008 ke atas. Koneksi database ke database. Untuk dapat mengakses database, Anda harus terhubung ke database tersebut menggunakan cara membuat instance dari YDB connection. Akses ke database seringkali dilakukan dari beberapa tempat berbeda. Koneksi database akan lebih tepat jika dikonfigurasi pada aplikasi komponen. Lihat script di atas seperti ini. Anda dapat mengakses koneksi ke DB di atas melalui Y2 app-db. Konfigurasi di atas merupakan contoh koneksi ke database MySQL. Untuk database lain, pastikan nilai properti DSN diisi dengan nilai yang sesuai dengan database server yang digunakan. Sebagai contoh, nilai properti DSN untuk database PostgreSQL adalah PGSL host localhost port 5.2 DB database. Menjalankan SQL query. Untuk menjalankan SQL query, panggil fungsi create command dan masukkan SQL query sebagai parameternya. Kemudian panggil satu dari beberapa metode eksekusi yang tersedia. Lihat script di samping seperti ini. Catatan, untuk menjaga presisi data yang diambil dari database selalu dipresentasikan sebagai string atau teks, walaupun tipe data dari kolom pada tabel adalah numerik. Binding parameter. Untuk menghindari serangan SQL injection, Anda harus menggunakan pendekatan binding parameter. Pendekatan ini dapat meningkatkan performa dari statement SQL. Anda dapat menggunakan metode bin value, bin value, bin a single parameter value, bin values, bin multiple parameter value in one call. Bin param similar to bin value, but also support binding parameter. Lihatlah contoh di samping seperti ini. Menjalankan perintah SQL selain query. Untuk menjalankan perintah SQL selain query dapat dilakukan dengan memanggil metode execute. Untuk perintah-perintah DML selain menuliskan statement SQL dasar, dapat juga dilakukan untuk memanggil metode insert, update, atau delete sebelum memanggil metode execute. Meletakkan nama tabel dan kolom tanda petik. Execute. Ada kalanya Anda perlu menuliskan perintah SQL yang di dalamnya terdapat nama tabel atau kolom dalam tanda petik. Misalkan Anda menjalankan perintah SQL select sum salary from employer. Aturan penggunaan kode berbeda dengan DBMS. Satu dengan lainnya, menambah kerumitan dalam menuliskan perintah SQL untuk aplikasi database agnostik, tidak terikat dengan jenis DBMS. Dalam YDAO, Anda dapat mengkode nama kolom dalam trouble kurung kotak seperti ini, dan nama tabel dalam double kurung kurawal seperti ini. Lihat contoh di samping seperti ini. Selanjutnya, multi DBMS. Dalam sistem yang besar atau kompleks, seringkali terdapat beberapa server database untuk data yang sama. Untuk performa, Anda mungkin perlu mengaplikasikan strategi bahwa penulisan data dilakukan di DBMS master, sedangkan pembacaan data di DBMS slave. Untuk menerapkan strategi di atas, Anda perlu mengatur konfigurasi koneksi database Anda seperti script di samping ini. Seperti ini. Untuk konfigurasi seperti script di samping, setiap menggunakan metode execute akan dianggap sebagai perintah wait yang dilakukan pada DBMS master. Sedangkan penggunaan metode query xyz akan dianggap sebagai perintah read dan dilakukan di DBMS slave. Bekerja dengan database skema. YDAO menyediakan metode lengkap untuk manipulasi objek-objek di dalam database. Metode-metode tersebut adalah create tab, rename tab, drop tab, ya seperti ini.
Terus kita lanjut ke query builder. Query builder dibangun di atas YDAO. Dengan query builder memungkinkan Anda untuk membentuk statement SQL secara agnostik. Penggunaan query builder normalnya membutuhkan dua langkah. Membuat objek YDB query yang merepresentasikan SQL query. Menjalankan metode query misalkan al dari y/db/query untuk mengambil data dari database. Script di atas akan menjalankan statement SQL seperti bawah ini. Seperti ini. Di mana bin parameter last name diisi dengan teks Jono. Catatan query builder secara mudah akan menggunakan bin parameter. Selanjutnya kita ke select. Metode select digunakan untuk memilih kolom, misalkan query select ID email. Dalam SQL query seringkali kita menambahkan nama tabel di depan nama kolom yang dipilih. Anda dapat melakukan dengan seperti ini. Anda juga dapat menambahkan alias untuk kolom dengan cara seperti ini, atau seperti ini. Anda juga dapat menggunakan fungsi dalam database dengan cara seperti ini. Anda dapat menggunakan metode nselect untuk menambahkan kolom yang dipilih. From, metode from digunakan untuk menentukan tabel di mana query akan dilakukan. Misal, query from user. Anda dapat menjalankan SQL pada lebih dari satu tabel. Contoh, from user post. Untuk menggunakan tabel alias Anda dapat melakukan dengan cara seperti ini atau seperti ini. Anda juga menggunakan subquery pada form seperti ini. Where, metode where digunakan menuliskan kondisi dari SQL query. Misal, query where status 1, atau jangan menggunakan bin parameter ini. Jangan memasukkan variabel dalam where secara langsung karena akan rentan diserang oleh SQL injection. Berikut contoh yang harus dihindari. Seperti ini yang harus dihindari. Anda dapat menuliskan beberapa kondisi dalam where menggunakan hash format. Menggunakan kondisi digabungkan oleh operator AND. Contohnya seperti ini. Anda dapat menggunakan subquery pada where, contoh seperti ini. AND where dan OR where. Metode AND where dan OR where digunakan menambahkan kondisi di dalam sebuah query. Misalkan seperti ini. Kondisi di atas menggenerate query seperti berikut ini. Filter where. Ketika membuat kondisi where yang melibatkan masukan dari user, biasanya Anda ingin mengabaikan jika nilai inputnya kosong. Misal, pencarian berdasarkan username email namun mengabaikan kondisi jika username dan email kosong. Dapat ditulis dengan seperti ini. Jika variabel email kosong sedangkan username dan nilainya, maka query yang akan digenerate adalah seperti ini. Mirip metode AND where dan OR where, Anda juga dapat menggunakan metode AND filter where dan OR filter where untuk menambahkan kondisi di dalam sebuah query. Order by, group by, having. Pengurutan order by digunakan menentukan bagian order by pada sebuah SQL. Contohnya seperti ini. Anda juga bisa menambahkan kolom bagian order by pada sebuah SQL dengan memanggil metode order by. Pengelompokan berdasarkan kolom group by digunakan untuk bagian group by pada sebuah SQL. Contoh seperti ini. Anda juga bisa menambahkan kolom pada group by pada sebuah SQL dan memanggil metode group by seperti ini. Having digunakan untuk sebagai having sebagai contoh. Bagian having pada sebuah SQL contohnya seperti ini. Anda juga bisa menambahkan kolom pada having pada sebuah SQL dengan memanggil metode having. Limit dan offset. Limit dan offset digunakan untuk bagian limit dan offset pada sebuah SQL. Contoh seperti ini. Untuk DBMS yang tidak menentukan limit dan offset, misal my SQL query builder akan menggunakan statement SQL mengemulasikan fungsi limit atau offset. Query method all return an array
of row with each row being an associative array of name value pair. Seperti ini. Batch query, ketika melakukan query pada tabel yang berisi banyak data memanggil metode y db query all bukanlah pilihan yang tepat karena hal ini akan menggunakan memori yang besar. Batch query pada y akan memanfaatkan data kursor mengambil perbagian. Perhatikan contoh di samping seperti ini. Secara default, batch query akan mengambil 100 data untuk setiap iterasi. Anda dapat mengubah dengan mengisi nilai ukuran sebagai parameter. Pertama, kita memanggil metode batch, contoh query batch. Active record AR menyediakan antarmuka secara objek oriented untuk mengakses dan memanipulasi data pada database. Sebuah AR dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Semua instansi dari AR berkorespondensi dengan menggunakan baris pada tabel tersebut. Misal, customer adalah sebuah AR yang diasosiasikan dengan tabel customer. Maka untuk menambahkan sebuah baris dalam tabel customer, maka dilakukan dengan cara seperti ini. Script di atas sama dengan menggunakan query biasa seperti berikut. Keuntungan menggunakan AR adalah lebih mudah dipahami, tidak rawan terjadi kesalahan penulisan, tidak ada kesalahan kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. AR dan Y menggunakan RDBMS berikut ini. MySQL 4.1 or later via YDB Active Record, PostgreSQL 7.3, SQLite 2 and 3, Microsoft SQL Server 2008, Oracle via YDB Active Record, Kubernetes 93 or later, Spinach via Y, Elasticsearch via Y. AR pada Y juga mendukung NoSQL seperti itu. Redis 26112. Deklarasi AR class dilakukan dengan cara membuat kelas mengextend YDB Active Record. Pada kelas ini metode tabel name harus di override untuk menentukan tabel yang diasosiasikan. Instansi AR dianggap sebagai model sehingga kelas AR biasanya diletakkan di dalam namespace app model. YDB Active Record merupakan kelas yang mengextend kelas Y base model, sehingga semua fitur dari semua kelas yang dimiliki oleh AR atau atribut oleh kelas AR. Secara default, kelas AR menggunakan komponen aplikasi DB untuk terhubung dengan database. Query data. Setelah AR terdeklarasi, Anda dapat menggunakan untuk mengquery data dengan langkah seperti berikut. Buat sebuah objek query dengan memanggil metode seperti ini. Atur objek query dengan memanggil metode query building seperti ini. Panggil salah satu metode query untuk mengambil data seperti ini. Cara di atas mirip seperti penggunaan query builder, hanya saja output yang dihasilkan berbentuk objek AR. fin1, fin_all. Metode fin1 dan fin_all ini merupakan shortcut untuk disediakan Y untuk melakukan query berdasarkan nilai primary key atau dari beberapa kolom. Metode fin1 ini akan menghasilkan satu baris data pertama hasil dari query. Metode fin_all ini akan menghasilkan seluruh baris data hasil dari query. Kedua metode ini dapat menerima parameter berikut. Nilai scalar value. Nilai tersebut dianggap sebagai primary key untuk data yang akan dicari. Sebuah array berisi nilai-nilai scalar. Nilai-nilai tersebut diperlakukan sebagai nilai primary key yang akan dicari. Sebuah associative array key value pair. Key value pair mengakses data pada AR. Query melakukan kelas AR menghasilkan data dalam bentuk objek atau instansi AR. Setiap atribut dari objek AR memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan pada kelas AR. Atribut tersebut digenerate oleh Y secara otomatis. Jangan membuat atribut baru pada kelas AR dengan nama yang sama dengan nama kolom pada tabel diasosiasikan dengan kelas AR tersebut. Transformasi data.
Seringkali data ditampilkan dengan format beda dari ketika data tersebut disimpan dalam database. Misalnya Anda ingin menampilkan kolom beda yang disimpan database dalam format timestamp menggunakan format years, month, day. Anda dapat menggunakan metode yang berfungsi untuk transformasi tersebut. Lihat kode di samping seperti ini. Mengambil data dalam bentuk array. Mengambil data dalam bentuk objek AR sangat convenient, namun membutuhkan alokasi memori yang cukup besar. Untuk menghemat pengguna memori, Anda dapat mengambil data bentuk array dengan memanggil kode array. Sebelum menjalankan metode query, kekurangan dari metode ini adalah Anda akan kehilangan fitur-fitur yang melekat pada objek AR. Misalnya tipe data dari atribut pada objek AR otomatis sesuai dengan tipe data pada kolom di tabel. Misalkan pada array semuanya bertipe string. Mengambil data dalam batch. Anda juga dapat mengambil data per kelompok atau batch. Cara ini dapat menghemat pengguna memori, khususnya pada tabel yang memiliki banyak baris data. Ini menyimpan data dengan AR. Anda dapat dengan mudah menyimpan data ke dalam database. Siapkan instruksi AR, berikan nilai untuk atribut pada AR, panggil metode untuk menyimpan data ke dalam database. Metode save dapat melakukan insert atau update tergantung keadaan instan AR. Lihat script di samping ini. Validasi data. Karena kelas Y DB Active Record di extend dari kelas Y, base model kelas AR juga memiliki fitur validasi yang sama. Anda dapat mendeklarasikan aturan validasi pada kelas AR dengan mengoverride fungsi rules. Ketika Anda memanggil metode save, secara default dia akan menjalankan metode validate terlebih dahulu. Jika metode validate mengembangkan nilai true, maka data akan disimpan ke dalam database. Sebaliknya, jika terdapat kesalahan validasi, maka metode validate akan mengembalikan nilai true dan data tidak dapat disimpan ke dalam database. Jika Anda ingin menyimpan data tanpa menjalankan metode validasi, Anda dapat memanggil fungsi save files. Dirty attribute. Ketika Anda memanggil metode save untuk menyimpan atau mengupdate data melalui ARY, hanya akan menyimpan dirty atribut saja. Sebuah atribut dianggap dirty jika nilai atribut tersebut telah diubah atribut menjadi dibaca dari database. Metode validate akan tetap dilakukan pada semua atribut tanpa melihat apakah atribut tersebut dirty atau tidak. Anda dapat mengetahui atribut mana saja yang dirty dengan memanggil metode ydb active record attributes. Default attributes values. Beberapa kolom pada tabel memiliki nilai default. Untuk mendapatkan nilai default pada database, Anda dapat melakukan dengan memanggil metode load default values. Mengupdate beberapa baris sekaligus. Metode save ini dijelaskan sebelumnya hanya dapat mengupdate satu baris untuk setiap pemanggilan. Untuk mengupdate beberapa baris data sekaligus, Anda melakukan dengan memanggil metode update all seperti ini. Menghapus data. Untuk menghapus data satu baris data, ambil data yang dihapus dari database, panggil metode y. Sedangkan untuk menghapus beberapa atau semua baris data sekaligus, Anda menggunakan metode y delete all seperti ini. Bekerja dengan transaksi. Transaction dapat diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya dalam atau tidak sama sekali. Di dalam sebuah transaksi, jika semua perintah berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commit. Sedangkan untuk jika ada satu saja perintah yang gagal, maka akan dilakukan perintah rollback. Lihat contoh di samping untuk menggunakan transaksi pada AR seperti ini. Bekerja dengan relational data. Selain bekerja dengan tabel tunggal, Active Record juga mampu untuk membawa serta tabel yang berelasi dengan tabel utama. Sebagai contoh, data customer berelasi dengan data order, di mana seseorang customer dapat memiliki satu atau lebih order dan deklarasi relasi yang benar. Maka Anda dapat mengakses daftar order ini seorang customer melalui ekspresi customer order. Ekspresi ini akan berisi array dari objek AR order. Deklarasi relasi. Untuk bekerja dengan relasi menggunakan AR, Anda harus mendeklarasikan relasi di dalam kelas AR terlebih dahulu.
Langkah deklarasi sederhana, cukup dengan mendeklarasikan metode relation untuk tes setiap tabel dan berelasi dengan tabel dari AR. Untuk metode relasi harus diberi nama dalam format get xyz, di mana xyz disebut sebagai nama relasi. Fungsi hashMany digunakan untuk mengakses relation one to many, sedangkan untuk fungsi hashOne digunakan untuk mengakses relasi one to one. Mengakses relative data. Dalam merilis sebuah relasi, Anda dapat mengakses relative data dengan melalui nama relasinya. Jika sebuah relasi dituliskan menggunakan fungsi hashMany, maka dia akan mengembalikan array dari objek AR yang akan direlasikan. Sedangkan jika deklarasi objek menggunakan fungsi hashOne, maka Anda mengembalikan sebuah objek AR. Perhatikan contoh berikut ini seperti ini. Relasi melalui junction table. Di dalam konseptual data modeling, kadang kita mendapatkan relasi many to many. Misalnya relasi antara tabel order dan tabel item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item dan satu item dapat berada dalam beberapa order. Pada kondisi ini dibutuhkan sebuah tabel relasi biasa disebut junction table. Anda dapat menentukan relasi menggunakan junction table dan memanggil metode via atau via table. Relasi menggunakan junction table. Cara menggunakan relasi menggunakan junction table seperti relasi normal. Perhatikan contoh berikut ini seperti ini. Lazy loading and eager loading. Data pada tabel relasi dapat diakses seperti mengakses sebuah properti normal. Pengaksesan seperti ini disebut sebagai lazy loading, yang artinya query pada tabel relasi hanya akan dilakukan jika ada pada tabel relasi tersebut dibutuhkan atau dibaca. Perhatikan contoh di samping di atas seperti ini. Baris kode yang pertama hanya menjalankan SQL pada tabel customer saja. Baris kode kedua menjalankan SQL pada tabel order, di mana kolom customers underscore ID sama dengan 1, 2, 3. Baris ketiga tidak menjalankan SQL apapun karena customer order sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penulisan kode seperti di samping tersebut sebagai lazy loading. Lazy loading sangat convenient digunakan, namun untuk beberapa kasus lazy loading memiliki performa yang buruk. Lazy loading and loader loading 2. Perhatikan contoh di kanan di atas yang dijalankan secara lazy loading seperti ini. Jika jumlah customer ada 100 orang, maka kode program tersebut menjalankan statement SQL sebanyak 101 kali, tidak efisien. Hal ini disebabkan karena setiap kali kita mengakses data order untuk masing-masing customer di dalam forange, sebuah sistem SQL akan dijalankan. Masalah performa ini dapat diselesaikan dengan pendekatan eager loading. Perhatikan contoh kanan bawah seperti ini. Dengan memanggil metode with, Anda telah menginstruksikan objek AR sekaligus mengakses data order dari 100 customer untuk satu statement SQL, sehingga total statement SQL dijalankan hanya 2 saja, jauh lebih efisien dibandingkan satu statement seperti dijalankan secara lazy loading. Migration. Y2 memiliki fitur yang sangat lengkap terkait database migration. Dengan database migration, Anda dapat membuat tabel, menambahkan working membuat indeks, membuat JSON table, dan lain-lain. Gunakan perintah ymigrate untuk membuat file migrasi Anda dapat melakukan kemudian. Gunakan perintah ymigrate untuk menjalankan proses migrasi. Untuk fitur migrasi lebih lengkap ditemukan pada definisi Y2. Latihan buat artikel table customer ini. Sekian dari saya, terima kasih.